Farmasi Industrial Robot Arms for Sterilization Packaging dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 mengenai standar pelayanan kefarmasian, bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Jadi penggunaan robot tangan untuk sterilisasi adalah cara untuk menghancurkan atau menghilangkan semua mikroorganisme yang terdapat pada obat-obatan atau alat-alat yang digunakan dalam dunia farmasi. Jadi tujuan dari Farmasi Industrial Robot Arms for Sterilization Packaging adalah yang pertama itu untuk dapat memantau proses pengepakan barang. Yang kedua itu untuk menjaga sterilisasi produk obat menjadi lebih terjamin. Yang ketiga untuk mendapatkan rancangan bangun tangan yang sesuai dengan prosedur yang digunakan dalam suatu industri farmasi. Dan yang keempat adalah agar pengepakan produksi obat lebih cepat dan efisien. Robot ini memiliki 5 derajat kebebasan, sehingga kami menggunakan 5 servo pada masing-masing sendi dari servo ini. Yang pertama, yang bernama servo yaw. Servo yaw ini berfungsi untuk mengubah posisi robot menjadi dapat menggunakan sebanyak 140 derajat seperti ini. Kemudian kami gunakan servo pada bagian bahunya atau dinamakan servo shoulder seperti ini. Sehingga fungsi dari servo shoulder ini adalah membuat jangkauan dari robot ini menjadi lebih jauh seperti ini. Kemudian kami menggunakan namanya servo elbow. Servo elbow ini itu untuk berfungsi menurunkan posisi dari gripper. Seperti ini pergerakannya. Kemudian kami menggunakan servo wrist atau bagian pergelangan. Di sini berfungsi untuk menurunkan bagian grippernya. Jadi dia dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian selanjutnya kami menggunakan servo wrist rotation yang berfungsi untuk memutar bagian si gripper ini seperti ini. Nah, kemudian terakhir kami menggunakan servo yang bernama servo gripper. Servo gripper ini berfungsi untuk membuat gripper ini mencapai pencapitnya. Jadi ketika ada benda dalam jangkauan gripper ini, maka servo ini akan aktif dan mencapit benda tersebut. Jadi demonstrasinya seperti ini. Nah, pertama ketika benda terdeteksi melalui sensor ultrasonik akan mengirimkan sinyal melalui Arduino, sehingga respon pertama dari robot ini adalah yang pertama mengaktifkan servo shoulder ini menjangkau seperti ini, kemudian elbow-nya akan menurunkan seperti ini, dan wrist-nya akan turun ke bawah lagi, dan akhirnya servo gripper akan mencapit benda tersebut. Metode pengendalian yang kami pakai pada proyek kali ini adalah PWM atau kepanjangan dari Pulse Width Modulation. PWM ini adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dalam bentuk pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Beberapa contoh aplikasi PWM ini adalah untuk pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban, regulator tegangan, audio effect, dan penguatan, serta beberapa aplikasi lainnya. Dengan kata lain, dengan memanipulasi tegangan yang disuplai ke servo, akan menentukan seberapa besar sudut servo yang dihasilkan. Lebar pulsa yang bekerja dengan memanipulasi seberapa tegangan yang disuplai ke servo dalam satuan waktu, maka semakin besar lebar pulsa yang diberikan, semakin besar pula sudut servo yang dihasilkan. Dengan penggunaan pengendalian ini juga memiliki keuntungan, yaitu sistem menjadi lebih stabil dan menghemat daya.
Berikut merupakan sudut awal servo yang diatur menggunakan potensiometer. Potensiometer digunakan karena dapat mengubah-ubah nilai tegangan yang masuk ke dalam servo, sehingga dengan mengatur tegangan yang masuk ke dalam servo akan mengatur nilai sudut juga. Semakin besar tegangan yang diberikan kepada servo, semakin besar pula sudut yang diberikan. Berikut merupakan tabel pengambilan objek dengan jarak 7 cm. Mula-mula, servo brace rotation akan merubah posisinya ke sudut 90 derajat. Kemudian, servo solder dan brace merubah posisinya menuju benda. Saat posisi gripper sudah menjangkau benda, maka servo gripper akan merubah posisinya ke 50 derajat, yang mana akan membuat gripper tersebut mencapai benda. Berikut merupakan tabel dari DH parameter. DH parameter ini berfungsi untuk mendeskripsikan hubungan antara satu sendi atau lengan dengan lengan yang lain. Dengan notasi tersebut, posisi sebuah sendi yang terdapat pada ujung akhir sebuah lengan dapat dihitung berdasarkan posisi sendi ujung awal lengan, sudut sendi, dan panjang lengan. Pada tabel terdapat simbol A, yaitu sebagai panjang link, kemudian alpha, yaitu sebagai sudut twist antar servo, yang ketiga D sebagai jarak offset, yang keempat merupakan theta sebagai sudut join. Berarti parameter tersebut dapat diimplementasikan ke persoalan berikut, sehingga menghasilkan nilai akhir dengan matriks sebagai berikut. Matriks ini merupakan DH parameter dengan 5 derajat kebebasan tepuk tangan yang digunakan.